Rabu ya, belum bisa terlaksana. Dan mohon maaf kepada teman-teman kemarin itu saya apa ya ngasih filenya ternyata bukan file softwarenya, tapi memang itu lembar untuk menjawab saja. Dan ini biasanya saya berikan kepada siswa kursus, nanti saya yang input gitu ya. Akhirnya saya input secara manual. Tapi alhamdulillah sudah bisa selesai, kecuali beberapa ada yang belum sempurna pengisiannya, maka nanti mohon maaf belum bisa semuanya saya bacakan ya, karena ada yang belum selesai. Nanti jika yang ada yang belum, nanti mohon untuk diisi ulang ya. Ada juga yang belum sama sekali ya, Mas Khalid ya. Untuk Mas Khalid tadi yang dikirim sudah full ya Mas ya, sudah terisi semua. Dapul, insya Allah dapul. Ya. Nah, namun saya belum sempat buka ya. Saya baru aja ini nih, buka filenya, baru saya download tadi. Jadi belum saya input. Nah, nanti gampang lah. Nanti saya sama Mas Khalid secara langsung bisa nanti. Insya Allah nanti saya bacakan yang memang sudah terisi lengkap ya. Tapi kalau masih ada yang beberapa kurang kelewatan, ya mohon maaf gitu ya. Oke, tetap nanti saya bacakan beberapa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat nih, berarti saya malam hari ini membacakan seperti membacakan ramalan ya. Jadi saya bukan peramal dan ini hari ini kita tidak membaca sebuah ramalan nasib teman-teman ke depan bukan. Kemudian kalau nanti ada saran-saran seperti pekerjaan atau mungkin eh, job yang bisa dipilih, itu bukan berarti 100% harus itu ya. Sarannya mungkin contohnya nih, sarannya adalah pekerjaan di bidang politisi. Tapi teman-teman nggak suka di situ. Jangan. Karena hasil DISC ini tidak bisa kita gunakan acuan 100%. Ini adalah hasil penelitian. Bukan sekedar otak-atik matok, bukan sekedar seperti ramalan sesuai dengan tanggal lahir dan sebagainya. Ini dari penelitian dengan menggunakan kuesioner-kuesioner yang diberikan. Nah, maka semakin tepat teman-teman menjawab kuesionernya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka insya Allah akan semakin mendekati kebenaran. Tapi ketika kita salah memahami pertanyaan, salah memahami pernyataan, nah ini yang jadi kendala. Nah, dan kemarin karena tidak bisa bareng-bareng, maka saya tidak bisa memandu. Ya, saya tidak bisa memandu teman-teman. Ini contohnya saya buka punya Mas apa ini ya, yang pertama Adit. Ya, ini saya buka dulu filenya. Ini karena bukan hasilnya nanti bukan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik ya. Semua ini adalah potensi nanti yang saya bacakan. Maka tidak apa-apa ya nanti misalkan saya share ya. Ya, ini balik aplikasi ya kali ini. Saya share. Oke, ini sudah bisa tampil. Sudah bisa. Nah, ini saya bahas eh, soal tesnya dulu ya. Jadi kalau kita salah salah memahami pernyataan juga salah juga ini. P ini adalah yang paling menggambarkan diri kita ya. K ini adalah yang paling kurang, yang tidak. Nah, contohnya, yang teman-teman pahami dengan poin ke-19, poin ini, maksudnya apa? Tahu enggak? Mungkin bisa menyampaikan.
Atau ini Mas Adit aja deh yang jawab Mas Adit karena ini kan punya Mas Adit nih. Mas Adit kan yang paling itu maunya ini. Nah, yang tidak ini. Kira-kira memahaminya ini apa? Pekan. Mas Adit. Nah, kepekaan. Ingin segalanya teratur. Oke, ini gampang ya. Kalau ini kira-kira ditafsirkan bagaimana? Rangsang tuh maksudnya lebih ke itu ya Mas, apa ya? Kayak Suaranya pelan ya. kayak sensitif Mas. Coba mikrofonnya dekatkan, Mas. Agak sensitif Mas. Halo. Handsetnya rusak itu. Jauh. Mungkin lebih ke sensitif gitu. Iya. Nah, ya, ya kira-kira seperti itu dan lebih pada mudah terpengaruh gitu Iya, ya. iya, Nah, tuh. Kemudian karena kemarin saya melihat ya kebetulan saya melihat ada satu poin yang jawabannya itu sebenarnya hanya hampir mirip antara yang paling mewakili dan yang paling tidak mewakili. Itu malah mirip gitu ya. mirip. Saya juga lupa kemarin punya siapa. Cuman saya hanya membacakan hasil tesnya. Hasil tesnya kita fokusnya pada di sini. Yes. Nah, ini hasilnya. Langsung aja fokus ke tabel ketiga ya. Nah, tabel yang pertama ini adalah yang tampak dari luar. Ibarat gunung es itu yang muncul di permukaan. Nah, kalau yang tengah ini, dia muncul ketika sedang dalam tekanan. Di darurat, tak tertekan, biasanya munculnya yang ini. Nah, kemudian kita fokus saja yang ini adalah potensi potensi bawaan. Ya, ini adalah potensi apa ya? Bakat terpendam lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini gambaran yang ditunjukkan ya. Ya, lebih percaya diri ya, pandai memilih orang. Dia tampaknya itu seperti seorang ini leader ya, memiliki interpersonal skill yang baik, lebih dominan. Kalau di sini kan yang tertinggi, ini ya, yang tertinggi adalah D dan I. Nih, D dan I. Jadi dominan dan influence. Dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini bagus nih kalau jadi pemimpin. Tapi di di bakat terpendamnya ini berbeda. Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ini ada hal-hal yang terpendam yang nanti ketika digali akan bisa maksimal. Nah, ketika sudah sinkron antara grafik satu 2 dan 3, nah itu nanti sudah pas ya. Kalau sekarang ini sesuatu yang nampak belum sama dengan yang terpendam. Nah, kalau dari grafik ini, entah ini karena benar apa adanya, ataukah karena salah memahami pernyataan juga bisa. Tuh, ini kesalahan saya kemarin itu tidak memandu teman-teman per poinnya. Jadi saya anggap sudah paham lah ya, ya ini gede-gede semua gitu lah. Saya lepaskan gitu aja. Kecuali kalau anak-anak SMP, SMA kadang masih harus saya tuntun itu karena belum bisa memahami pernyataan dengan tepat. Nih. Nah, ketika di dalam tekanan, di bawah tekanan, ya ini kondisi seperti ini. Ya, seorang yang baik, dia memiliki hal-hal detail. Kira-kira ada sedikit kemiripan ya yang kita lihat grafik satu 2 3 yang ada sedikit kemiripan adalah 2 dan 3. Ya, ada kemiripan. Bedanya adalah ketika dalam tekanan itu S-nya yang dominan.
Kalau tapi yang bakat terpendamnya C-nya yang dominan. Apa itu yang kemarin sudah dijelaskan ya? Sebaiknya saya nggak menjelaskan lagi biar nggak panjang lebar. Tapi ini beriringan, dua ini berdampingan ya. Jadi antara bakat dan jika dalam kondisi darurat lah istilahnya. Nah, itu muncul karena ini di bawah bawah sadar munculnya ketika dalam kondisi-kondisi refleks ya. Ini sangat berhati-hati. Memang agak kebalikan nih dengan kayak yang ditampakkan ya. Nah, ini nih yang asli. Perhatikan di sini nih. Dia memiliki standar tinggi untuk dirinya. Lokirannya analis banget ya. Dia apa namanya detail dalam melihat sesuatu. Perfect lah orangnya ini aslinya. Dia memiliki eh, bakat yang terpendam ini di sini. Aslinya ini, Mas Mas Adit. Nanti boleh dikomentari ya, Mas. Kira-kira yang dirasakan yang lebih tepat itu yang mana? Apakah Mas Adit itu memang orangnya itu menginginkan hasil itu yang sempurna, ya? Ketika melakukan sesuatu tuh harus benar-benar detail, terperinci. Ketika mendapatkan informasi pun seperti itu. Nah, apakah seperti ini? Apakah kebalikannya? Karena kebalikannya itu seperti terburu-buru, hasilnya nggak maksimal, tapi yang penting jadi. Itu yang ditampakkan. Tapi antara grafik 2 dan 3 ini ada kesamaan, ada kemiripan. Maka yang lebih kita gunakan adalah grafik 3. Nih, kira-kira Mas Adit setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju sih. Dan juga itu mungkin mewakili beberapa mungkin uh, lebih karakter kepribadian ya mungkin ya. Yang mungkin Heeh. tak rasakan juga dalam kegiatan-kegiatan juga sih Mas. Iya, Gitu. jadi jeli itu loh orangnya. Gitu. Nah, ini saya bacakan deskripsi kepribadiannya. Orang tipe ini yang lebih dominan adalah apa tadi ya? Ini yang paling tinggi adalah C, kemudian yang kedua adalah S. Ya, apa itu? Nah, ini C, comply, compliant tipenya. Kemudian yang S adalah steadiness. Nah, ini tipe-tipe orang yang detail, yang perfect dalam melakukan sesuatu ya, formalitas. Kalau pakai pakaian tuh biasanya tuh rapi banget ini. Nah, matching ya gitu loh. Nggak asal pakai gitu loh. Nah, ini orang tipe tipe seperti ini ya, tipe seperti Mas Adit. Berorientasi pada hal detail dan mempunyai standar tinggi untuk dirinya. Ia logis dan analitis. Ia ingin berbuat yang terbaik dan ia selalu berpikir ada ruang untuk peningkatan kemajuan. Cenderung kompetitif dan ingin menghasilkan pekerjaan dengan mutu yang terbaik ya. Ya sebenarnya sensitif terhadap orang-orang, tetapi karena sifat logisnya, orientasinya terhadap tugas dapat menutupi dengan mudah. Ia suka dihargai untuk pekerjaan yang berkualitas. Ia mampu mengerjakan tugas-tugas dan mencapai sasarannya. Ia sangat memusatkan perhatian pada tugas yang ada, mantap dan dapat diandalkan. Kalau profesi yang cocok ya seperti engineering, research ya, nah, jadi manager ya, supervisor, accounting, quality control. Ya, ini. Nah, ini kira-kira Mas ya. Nanti hasilnya saya kirimkan ya satu persatu nanti ya. Insya Allah nanti saya kirimkan satu persatu untuk hasilnya. Nih, hasilnya ada di sini. Nanti saya rangkumkan setelah semuanya lengkap ya. Nanti yang nggak ada nanti mohon mengisi lagi. Saya saya bacakan dulu ya. Ini siapa yang sudah
Arianti, Cahya, Eka, Fatimah, Izul, Jihan, Maghfiratul. Nah, sudah. Yang lain ada kelewat. Kira-kira siapa yang belum? Siapa yang belum ini? Saya ada yang memang tidak saya isi. Oh gitu. Nah, makanya nggak bisa kalau nggak diisi. Kemarin harusnya tanya ya, kalau misalkan nggak paham dengan pertanyaannya, siapa Mas? Namanya Mas? Rifki Lajuardi. Siapa? Rifki It, bentar, sebentar. Ri- Rifki laju. Rif- Rifki. ya kemarin ya ada yang kosong nggak saya isi. Tak kira kan kalau nggak cocok semua Oh dilewati gitu. gitu. Jadi yang mendekati aja Mas, Mas Oh Rifki, iya, mana Rifki ya? Oke, ya ini ada yang kosong itu sebentar iya. saya cek. Oh ya, poin ke-12 gambaran diri. Heeh. Mm-mm. Konfrontasi, menyerah, dipenuhi hal detail, perubahan pada menit terakhir. Ini gini Mas, saya coba share ya. Ini punya Mas Rifki dulu ya. Nah, ini nih. Gambaran diri non konfrontasi, menyerah, dipenuhi hal detail. Biasanya kalau orang yang tipenya itu yang gue bangetnya adalah poin di sini, yang di pernyataan 1 dan 2, biasanya yang tidak itu yang bagian 3 dan 4 ini. Dengan kalimat yang ini ya, perubahan pada menit terakhir ini biasanya tipe yang kebalikannya. Jika Mas Rifki bagian yang tidak mewakili adalah ini, kemudian perubahan pada menit terakhir, biasanya kebalikannya adalah yang ini. Oh, bukan, non konfrontasi. Nah, ini yang agak mirip adalah non konfrontasi sama non konfrontasi itu biasanya gaduhannya sama perubahan pada menit terakhir. Kalau dipenuhi hal detail biasanya itu hampir mirip dengan menuntut. Nah, menuntut itu berarti ini harus seperti ini gitu loh. Nah, itu biasanya gaduhannya dengan ini. Terus yang ini. Nah, ini juga belum ya, ke-13 ya. Nah, ingin kemajuan, puas dengan segalanya, terbuka, memperlihatkan perasaan. Kira-kira yang tidak mana itu. Jadi ini bukan masalah mana pernyataan baik atau tidak baik, tapi ini yang kira-kira mendekati diri saya itu saya lebih cocok yang mana, itu yang Pak, yang P. Tapi kalau misalkan tidak, wah nggak banget ini, ingin kemajuan. Masa nggak ingin kemajuan? Jangan dipakai logika gitu ya. Semua orang kan pasti menginginkan kemajuan gitu loh. Jadi mungkin jarang dipilih nih sebagai K, nggak mungkin gitu loh. Nah, tapi kita jangan pakai logika itu. Ya, puas dengan segalanya. Nah, ini juga kadang jarang ada yang memilih P, K. Padahal sebagian orang itu merasa seperti ini. Sudah puas dengan banyak hal. Jadi kalau misalkan pengen lebih-lebih itu enggak deh. Ini aja udah cukup gitu. Tuh. Terbuka memperlihatkan perasaan. Ini kalau ketika kita misalkan orang yang senangnya itu eh, gampang curhat dengan teman-teman yang lain, ya dia mudah untuk bercerita tentang dirinya, enggak menutup-nutupi. Nah, kalau ini saya termasuk yang enggak gue banget ini, saya. Nah, paling sulit saya itu. Kayak gitu. Apalagi yang belum ya. Nah, sudah ya. Ah, ini nomor 24. Ya, diisi aja nanti. Diisi, dilengkapi, nanti kirimkan ke saya. Oke, saya akan bacakan berikutnya. Punyanya siapa ini? Aida. Aida ada di sini?
Ada. Oke, Aida ya, saya share. Nah, ini kan nanti kan saya tetap saya ini ya, saya kirimkan ke teman-teman, tapi ini saya bantu membacanya sedikit ya. Nah, supaya nanti ketika teman-teman ini opo sih karepe lah, nanti bisa bisa dipahami. Nah, ini keren nih. Maksudnya keren itu bukan berarti ini karakter kepribadian yang baik, yang lain enggak gitu ya. Ingat ya. Ya, ini perlu diingat-ingat teman-teman. Bukan berarti ini karakternya pribadinya baik, bukan. Tapi yang saya maksud adalah grafiknya, gambarnya itu ada kemiripan, ya. Antara grafik satu, 2, dan 3 ini bentuknya ada kemiripan. Contoh nih, D. Ini paling paling bawah nih, semuanya D paling bawah. Yang nomor 2, I. Kemudian apa? Berikutnya S. Nah, bedanya adalah jika dalam tekanan ini. Tapi antara grafik satu dan grafik tiga ini sama. Berarti memang dia konsisten. Karakternya adalah complain ke ini complain. Nah, yang ini dan S ya, compliant dan tardiness. Wah, ini langsung saja saya eh, masuk ke yang ini aja, kepribadian asli. Perfeksionis, ya, pengen yang sempurna, detail, teliti, butuh situasi stabil, sistematik dan prosedural ya, tekstual banget orangnya. Dia lebih senang menghindari konflik, jadi tidak pengen banyak berdebat, ya, makanya anti kritik, tapi lambat memutuskan karena ini bukan suatu kekurangan, ini adalah bentuk dari kehati-hatian, sangat hati-hati orangnya, ya. Sulit adaptasi karena dia butuh benar-benar memastikan sesuatu hal itu tepat apa enggak. Jadi untuk adaptasi aja dia butuh pertimbangan ya. Nah, ada sikap yang perlu kita waspadai adalah pendendamnya. Nah, ini entah benar apa enggak ya nanti eh, diri sendirinya yang tahu ya. Ya. Enggak suka dengan perubahan yang sangat cepat ini. Oke. Berpikir sistematis, cenderung mengikuti prosedur dalam kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Teratur dan memiliki perencanaan yang baik, ia teliti dan fokus pada hal detail, bertindak dengan penuh kebijaksanaan, diplomatis, dan jarang menentang rekan kerjanya dengan sengaja. Ia sangat berhati-hati, sungguh-sungguh mengharapkan akurasi dan standar tinggi dalam pekerjaannya. Ia cenderung terjebak dalam hal detail, khususnya jika harus memutuskan sesuatu. Jadi untuk ketika dia harus memutuskan sesuatu, ini pertimbangannya sangat matang ya. Makanya agak lama mungkin. Menginginkan adanya petunjuk standar pelaksanaan yang eh, kerja tanpa perubahan mendadak. Jadi kalau misalkan eh, teman-teman nih punya tim seperti ini, ketika ngasih tahu perubahan jangan dadakan, ya. Ini nggak nyaman banget bagi orang tipe ini. Oke, kalau pekerjaan yang disarankan ya ini banyak banget ya. Seorang peneliti, kemudian quality control, engineering, apa nih, surveyor, medical specialist, pelayan kesehatan, IT management, orang yang nih pembuat planning, dari dokter juga bisa ini, ya, oke, accounting, programmer, psikolog, kemudian banyak lah ya. Ini di bidang pelayanan kesehatan itu bagus banget ini ya. Kalau Mbak siapa? Mbak Aida ya, Mbak Aida sekarang kesibukannya apa? Hmm, lagi merintis bisnis. Bisnis apa betul? Eh, agen umroh.
Oh, agen umroh ya. Berarti ini sebagai apanya? Sebagai agen ya, Oh, sebagai agen. Menangani semua hal ya, misalkan dari pendaftaran atau mungkin sudah punya tim. baru baru join. Oke, baru join ya. Jadi Kalau pekerjaan sebelumnya emang teknisi. di bidang teknisi. Ya, Hmm. Nyaman nggak pekerjaan dengan seperti itu? nyaman-nyaman. Iya, ya memang itu pekerjaan yang tipenya Mbak Aida ya seperti itu. Sesuatu hal yang sangat detail, membutuhkan ketelitian. Nah, itu Mbak Aida cocok banget. Tapi tidak masalah ketika memilih sesuatu hal yang seperti sales ya untuk harus bisa menjual itu nggak masalah ya. Bukan berarti itu nggak bisa bisa karena itu skill ya skill itu bisa dilatih ya. Jadi bukan berarti harus harus bekerja di pabrik ya, enggak bisa juga kok. Jadi ini kan hanya saran gitu ya. Tuh, oke, ini kira-kira seperti itu. Nah, yang paling tinggi tadi adalah complainer ya, compliance, compliance. Compliance ini tadi yang Mas Adit belum saya sampaikan ini ya. Ke- Kalau kecenderungan tadi sudah sedikit disampaikan. Nih, perbaikan, peningkatan, dan pengembangan yang bisa dilakukan. Nah, ini yang penting. Tadi Mas Adit belum saya bacakan. Perlu mendelegasikan tugas jika itu tugas-tugas penting ya. Cepat membuat keputusan karena ini yang tidak nyaman bagi orang tipe seperti ini ya. Compliance. Ketika membuat keputusan biasanya agak butuh berpikir banget. Kayak gitu apa enggak Mbak Ide? Enggak, Enggak. Cepat. enggak. eh saya nggak tahu ini antara cepat atau emang terbiasa terlatih ya, aku nggak tahu. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kalau soalnya kan sekolahnya di teknik, Hmm. kerjaannya di teknik. Iya. Itu udah terlatih buat kerja dalam tekanan waktu tanpa teori itu harus selesai gimana caranya. Nah, oke oke oke. Jadi Jadi ini kayaknya adalah kalau kalau antara lambat lambat mengambil keputusan atau cepat mengambil keputusan itu gimana ya? Antara emang sifat dasar atau emang karena itu sudah berubah karena dilatih, aku juga nggak tahu. oke. Iya, makanya tadi kan disampaikan ini perubahan yang perlu dilakukan. Jadi hal-hal seperti ini yang disarankan. Jadi mungkin dasarnya adalah karena terlalu detail ya, karena terlalu teliti, terlalu hati-hati, maka contohnya ketika membuat keputusan, nah ini disarankan untuk bisa lebih cepat mengambil keputusan, dilatih. Karena sudah terlatih sejak sekolah, di kerjaan, nah itu berarti sudah sesuai banget. Ya. Makanya tadi grafiknya itu mirip ya, jadi sudah hampir hampir sesuai gitu. Tinggal yang grafik kedua aja, itu pun sudah mirip bentuknya. Gitu. Apa ini tadi? Sampai mana? Menggunakan kebijakan-kebijakan hanya sebagai petunjuk pelaksanaan suatu tugas berkompromi dengan kayak bisa ya karena kan sudah kerjanya di bidang mendukung kerjasama membuat perencanaan secara hati-hati mengetahui deskripsi pekerjaan secara tepat aman lah udah aman nih kayaknya yang cocok wah ini ketutupan ini oh ini nah, cocok banget ketika bekerja yang memerlukan akurasi ya, kualitas yang terbaik, kesempatan untuk menunjukkan keahlian, ada pengendalian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kerja, kesempatan untuk bertanya mengapa. Jadi kalau
sering bertanyanya adalah mengapa ya, bukan bukan apa. Kalau orang tipenya dominan apa biasanya yang ditanyakan. Pengakuan terhadap keterampilan khusus beserta pencapaiannya. Ini secara umum iya, karena orang tuh butuh pengakuan terhadap pencapaian yang dilakukan ya. Oke. Kelebihan dan kekurangan, kira-kira benar seperti ini enggak? Hmm, eh, mem- ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Apa itu? Mempertahankan standar tinggi kayaknya enggak. Ini. Iya, kayak lebih memilih yang standar yang cocok untuk situasi, bukan yang Oh, tinggi. oke gitu ya. Kalau menanyakan hal benar, mana nih? Yang lain aman ya? Kira-kira nih hampir mendekati ya. Ya, Ya. terus kekurangan ragu-ragu Kalau dengan yang ini Mbak, itu bisa bisa menjadi seperti itu karena ini adalah dasarnya ya. Kayak hmm, mempertahankan hal standar tinggi itu. Ketika sesuai bisa menyesuaikan dengan kondisi, itu artinya sudah memiliki namanya wisdom, memiliki kebijaksanaan. Nah, ini hmm, biasanya memang sudah terlatih dengan kondisi keadaan yang memang tidak harus seperti ini kok. Kita harus punya kebijaksanaan. Nah, kayak gitu tuh. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya gimana kira-kira? ada dua. Ada dua Hmm, yang tidak sesuai. iya, Apa itu? memilih orang yang seperti dirinya. Justru aku lebih Oh, suka berteman dengan orang yang beda denganku. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, ya ini ya bedanya ketika sudah terjun di dunia kerja, ketemu dengan banyak orang, itu eh, hal-hal yang mendasar dari kepribadiannya itu sudah sedikit berubah, gitu. Karena kan sudah terpengaruh dengan kondisi yang mengharuskan dia mungkin nggak bisa harus seperti ini, saya harus ada perubahan, nah kayak gitu tuh. Itu. Yang satu apa lagi kira-kira yang kurang cocok? Eh, cenderung bersikap bertahan bila dikritik. Heeh. Eh, i- aku bingung itu sebenarnya ada sisi bertahan, ada sisi terima. Mm-mm. Bertahan ketika Kalau kita merasa benar ya kan, bukan, tapi lebih kayak eh, bertahan itu kalau misalkan penjelasannya masuk logika. bertahan kalau penjelasannya masuk logika. Terus, Ya kalau misalkan aku misalkan dikritik tapi itu eh tapi itu kayak penjelasannya tuh kayak ngawur gitu. Nah, aku lebih bertahan. Tapi kalau dikritik tapi penjelasannya masuk akal. Oh, oh iya iya gitu. oh iya iya iya, ya memang memang orangnya seperti itu, benar sekali, cocok ya. Makanya ketika menjelaskan kepada Mbak Aida ini harus benar-benar tadi ya logis, kemudian detail banget. Nah, itu nanti bisa bisa diterima. Oke, Terus ada lagi itu cenderung hanya memberikan instruksi tanpa berusaha menjelaskan. oke, nah bisa menjelaskan. Iya, Itu iya, iya. kalau aku lebih sering itu ngasih contoh daripada ngasih teori. Oke, ngasih contoh ya. Ya, Bagus. Oke, oke, oke. Sip, oke. Nah, kira-kira itu teman-teman cara yang penting adalah bagian ini nih. Satu deskripsi yang teman-teman perlu baca nanti ketika sudah saya kirimkan ya. Terus apa tadi ya? Nah, ketika mau ngecek
itu adalah grafik ketiga. Grafik ketiga adanya di sini. Kepribadian asli tersembunyi, asli yang tersembunyi. Terus nanti di bagian yang lebih detailnya tentang sikap kepribadian dominan, lihat grafik yang tertinggi dari grafik ketiga. Ini yang paling tinggi apa? Kalau di sini kan C ya, compliance. Nah, nanti yang baca yang compliance di sini. Oke. Nanti kalau misalkan kemalaman saya tidak bacakan semuanya, nanti saya tunjukkan cara membacanya saja ya. Daripada nanti kok. Tapi kalau misalkan mau mempelajari semuanya, mau membaca detail-detail silakan. Tapi dari tes ini yang terpenting adalah grafik ketiga, kemudian bacanya di kepribadian asli yang tersembunyi. Nah, ini deskripsi secara umumnya di sini. Kemudian ini adalah saran. Ini hanya saran. Sekali lagi ini hanya saran. Tidak harus seperti ini gitu. Nah, lalu buka di kolom berikutnya, di tab berikutnya itu yang sesuai dengan grafiknya yang tertinggi yang mana. Nah, fokusnya di situ. Oke. Dan nanti hasil ini akan saya sampaikan juga ke Pak Komar. Jadi nanti dibantu untuk memetakan kira-kira yang dilakukan teman-teman saat ini gimana untuk memaksimalkan potensi gitu maksudnya. Gitu ya. Berikutnya saya mau buka punyanya apa ini? Aida, Aida sama Aida Arianti. Arianti ada di sini? Halo Ariandi, Ada? tulisannya ada, tapi kok orangnya belum itu. Oh, jangan-jangan ditinggal ngopi nih. Oh, ada. Oke, ada ya. Kalau ada saya bacakan, kalau misalkan nggak ada kan nggak saya bacakan. Kecuali nanti waktunya udah malam banget. Kita batasi sampai jam berapa ini, Mas Adit? Mas Khalid, ini MC-nya tadi Kira-kira pada sampai jam berapa pokoknya? malah balik Bebas. tanya nih. Maksudnya Yang yang lain membawakan juga acara yang lain. Mas Khalid kok. Ya maksimal jangan sampai jam 10. Oke, jangan sampai jam Nah, 10 ya. ya jam setengah 10 atau jam 10 lah maksimal. Ya, ya. Nanti kalau misalkan sekitar setengah 10 saya di kode ya. Kalau ya nggak tahu sih, siapa tahu nanti teman-teman masih penasaran juga. Oke. Ya, Oke, ini oke juga nih grafiknya ya. Eh, cukup cukup mirip dan yang tertinggi masih di compliance. Ya, sama kayak yang tadi ya. Nah, C, compliance. Berarti ini mirip dengan tadi. Mirip ya, mirip. Hanya sedikit perbedaan pada hal apa namanya kepribadian yang ditampakkan. Tapi ini nggak begitu mengaruh nih, karena mirip grafiknya, ya bentuknya mirip. Jadi nggak banyak saya bacakan karena hampir-hampir mirip dengan yang tadi, dengan sebelumnya. Mbak siapa namanya? Arianti, mudah percaya sama orang apa enggak, Mbak? Tergantung orangnya, Pak. Ya, jawabanmu sudah menunjukkan kata-katamu ini sudah menunjukkan jawaban. Itu artinya kamu hati-hati dengan orang. Jadi tidak mudah percaya. Itu adalah garis besarnya. Dan itu bagus, Mbak. Jadi orang seperti Mbak Arianti ini nggak mudah ketipu, ya. Tidak mudah tertipu.
Kalau dengan bersama teman-teman gitu, cenderungnya pendiam atau suka membuka pembicaraan dahulu gitu, Mbak? Kalau teman yang sudah lama, sudah sering bareng itu cenderung bisa dikatakan serius. Tapi kalau teman yang baru kenal, belum belum terlalu Iya, diam. benar, benar, benar ya. Jadi cenderungnya, kalau itu cenderungnya pendiam, cenderungnya. Hmm. Kalau sudah terbiasa kan beda ya, apalagi sahabat yang sudah kenal banget ya, enggak. Nah, ini nih eh, sama orang pada umumnya. Ini Mbak Arianti orangnya perfect ya, seperti itu. Perfect dalam Atau asal-asalan. oh iya kalau mau bertindak dipikir dulu. Iya, benar sekali. Ya, pas cocok ya. Ini mirip-mirip dengan Mbak Aida tadi. Ya, intinya seperti itu orangnya. Kemudian, apalagi ini yang perlu disampaikan ya. Mana sih tadi? Oh, ini apa? C. Anda memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dan tingkat pengendalian yang tinggi. Orang-orang yang memiliki Anda tampak kurang tegas dalam bersikap reaktif. Namun, tingkat pengendalian tinggi membuat Anda bersikap individual, kurang terbuka pada orang lain. Namun ini menimbulkan motivasi diri yang kuat dan lebih suka bekerja secara bebas. Orang-orang tipe komplain cenderung melihat kehidupan dalam bentuk struktur dan peraturan-peraturan dan berusaha untuk mencapai keakuratan dan ketelitian yang tinggi. Berdasarkan hal ini, maka mereka menjadi lebih berhati-hati dan menjadi sangat sensitif terhadap perubahan dalam hal-hal baru. Oke, ya ini nanti dibaca. Kemudian yang kecenderungannya, ya tadi sudah saya tanyakan, sama ya. Saya bisa apa namanya, sama dengan Mbak Ida. Ini yang hasilnya beda siapa ya? Siapa nih berikutnya nih ya? Cahya, ada Cahya di sini? Saya Ada nggak? tulisannya ada ini. Oh Kalau ada. Kalau ada saya buka ya. nah, saya bisa chat di itu. Kalau Eka ada nggak? Eka Saya bisa chat Fatimah di grup grup Izul aja di itu. Jihan Magfiratul. Ini yang cowok mana nih? Yang cowok cuman Adit, Izul, cuman dua. Yang maksudnya yang sudah ngirim yang kemarin komplit ya. Ya, jadi yang rata-rata yang belum komplit yang cowok semua, Mas. Iya ini pada ngapain kemarin ya? Oke, berarti Mas Fauzi sama Mas Usman belum lengkap juga, Mas. Belum. Sama kan tadi Mas Rifki, Mas Fauzi, apa? Um, Usman dan siapa Umar. Fauzi, ya Usman itu Nah, namanya. Ya, Umam, Usman, ya Usman. Fauzi. Iya, iya, iya. Usman, Oh, Mas Khalid malah kosong, nggak ada isinya kemarin. Kita buka loh. lupa itu Mas, lupa nyimpan. Iya, iya, ya, enggak apa-apa. Nanti, insya Allah nanti saya setelah Zoom ini, saya input, ya besok saya kirimkan ya. Ya, intinya malam ini, hari ini saya kasih kasih tahu cara membacanya itu yang penting itu di mana gitu loh. Cahya, cahya, cahya. Oke, ini cahya. Nah, ya.
cek grafiknya gimana. Nah, ini juga mirip Sama. ya. Oke, mirip dengan tadi, intinya compliance Hmm. ya. Ini Tapi kok kayaknya ini, tipikal introvert semua dari tadi yang terbaca. ya makanya saya mau cari yang beda nih ya. Siapa ya? Gitu. Ini orang-orang yang apa namanya wataknya itu berhati-hati, ya kan? Enggak apa ya? Enggak bukan bukan tipe kayak yang penyerang gitu lah ya. Belum sebentar nanti. Karena cahaya sama dengan yang tadi ya. Enggak. Ini saya coba baca yang lainnya, coba saya cek. Setelah cahaya ada Fatimah. Wah, jangan-jangan mirip-mirip semua nih. Fatimah. Fatimah ini. Fatimah juga sama ini. Sama. Compliance. Yang. Sebentar. Tapi sepertinya Fatimah ada sedikit perbedaan. Yaitu di grafik yang kedua. Sebentar ya. Oh. Oh, mirip juga ya ternyata ya. Padahal Mirip-mirip. enggak, padahal ngerjainnya sendiri-sendiri loh, Pak. Bukan, bukan kerjaan ya. Ya, Ini shiftnya. adalah bawaan dasarnya. Hmm, Itu mirip-mirip ya. Orangnya misalkan perfeksionis, kemudian lebih condong suka dengan hal yang detail, orangnya itu rapi, kayak gitulah. Itu tipenya Mbak Fatimah kayak gitu. iya, Pak. Iya, ya kan? Sama. Iya, tipenya orangnya seperti itu ya. Terus juga punyanya Mas Izul. Kira-kira Izul sama nggak ya? Nah, ini nih agak beda nih, agak beda. Saya tampilkan. Ter Izul. Nah, ini ada grafik yang berbeda nih. Jadi antara grafik satu, 2, dan 3 ini beda semua. Ini beda semua. Ada beberapa kemungkinan ya. Kenapa beda semua? Satu, belum tahu tentang potensi dasarnya. Atau sudah tahu tapi belum dimaksimalkan. Tapi ada kemungkinan juga ketika mengisi mungkin masih belum benar-benar memahami tentang kalimat-kalimat itu. Sehingga kurang ini tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Ya, tapi ini ada kemiripan pada grafik satu dan grafik 3. Nah, maka tidak bisa dikatakan ini salah memahami kalimat. Karena grafik 1 dan grafik 3 ini ada kemiripan nih. Mirip antara SC dan CS dan SC. Grafik satu CS, grafik 2 SC. Jadi intinya ya orangnya ya compliance juga, aslinya compliance. Ya hampir-hampir mirip dengan teman-teman sebelumnya, hampir mirip ya. Hanya dia ini. Seorang yang baik secara alamiah dan sangat berorientasi hal detail. Ia peduli dengan orang-orang sekitarnya dan memiliki kualitas yang membuatnya sangat teliti menyelesaikan tugas. Mas Izul, halo Mas Izul, bagaimana? Mana nih Izul? Nggak ada suaranya. Mas Zul tadi ada suaranya, ada gambarnya.
Nah, iya. Nah, kira-kira gitu ya, Zul ya. Ya. Jadi ternyata masih ada kemiripan dengan teman-teman sebelumnya ya. Ini belum menemukan karakter yang berbeda ini ya. Jihan. Oke, ada Jihan? Ada Ustadz. Oke, kalau ada, maka coba saya buka ya. Kira-kira ini ada sedikit kemiripan dengan teman-teman yang lain, tapi bedanya bukan komplain yang dominan. Bentar, ya. Nah, grafiknya sama. Kalau grafiknya sama seperti ini tandanya eh, karakter aslinya Mbak Jihan ini sudah muncul di permukaan. Yang dominan adalah S, ya, steadiness. Dengan memiliki kelebihan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, bekerja keras untuk suatu alasan, pendengar yang ulung. Wah, seni mendengar ini bagus sekali ya. Sabar, empati, mampu mendamaikan orang yang berkonflik, orangnya damai ya. Senang bekerja dalam tim, ya. Logik juga, dan mampu membangun dan membina hubungan jangka panjang dengan orang lain. Nah, tipe kepribadian steadiness ini memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dan tingkat keterbukaan yang tinggi. Orang-orang yang memiliki tingkat penerimaan tinggi tidak menunjukkan tingkat energi yang cukup untuk bersikap tegas sehingga Anda kurang tampak tegas. Ya, tetap ada kemiripan dengan teman-teman sebelumnya, tapi kalau teman-teman sebelumnya itu yang compliance, yang dominan, tapi kalau ini adalah steadiness-nya. Ya, lagi-lagi kecenderungannya adalah ini. Kalau tadi kan kalau yang lain itu adalah hal-hal detail ya. Kalau ini dia orangnya lebih konsisten, sabar. Mbak Jian sabaran orangnya ya. Nggak tahu Ustadz. Nggak tahu ya. Nah, asiknya ini dia Kadang sabar, kadang adalah emosi. seorang pendengar yang baik ya. Jadi cocok jadi teman teman curhat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang curhat, sering ada teman curhat nggak Mbak? Banyak sekali Ustadz. Nah, pas kan ya. Banyak. Ya ini yang ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Karena kalau misalkan jadi seorang konsultan, nah ini cocok juga Mbak ya. Di banyak teman-teman yang curhat ya. Nah, tandanya seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nanti dibacanya adalah di sini grafik yang ketiga. Nah, ini sudah sama nih mirip. Yang tertinggi adalah S steadiness. Yang yang tinggi nomor dua adalah compliance. Ini antara grafik 2 dan 3 itu mirip sama ya ini sama saya katakan sama itu berarti ini secara bawaannya ya memang seperti ini dan yang sudah ditampakkan itu sudah mirip banget hanya perbedaannya adalah pada ini grafik keduanya apa titik tinggi keduanya yaitu influence influence ini orang yang bisa ini dia komunikatif dia mampu mempengaruhi orang lain. Nih, Jihan. Berikutnya siapa lagi ya? Setelah Jihan, Magfirotun. Ada orangnya? Ada Ustadz. Yes. Ini kok tiba-tiba saya dipanggil Ustadz ya? Ini kira-kira Mbak Jihan ini tadi dipanggil Ustadz ya. Ah, kalau ini mirip dengan Mbak Jihan. Ya, Mbak Magfiroh ini mirip dengan Jihan. Nah, nih saya tampilkan. Steadiness.
Oke. Dan grafiknya antara grafik 2 dan 3 ini sudah mirip. Yang tertinggi adalah steadiness, yang kedua adalah compliance. Ini memang aslinya kayak gitu. Cocok juga jadi teman curhat ini. Ya enggak, Mbak Viro? Orangnya empati ya. Ia adalah orang yang baik secara alamiah dan sangat berorientasi hal detail. Ia peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan memiliki kualitas yang membuatnya sangat teliti dalam menyelesaikan tugas. Betul ya. Ya, ini sama dengan Mbak Jihan. Ya, nggak usah saya bacakan secara detail. Nanti bisa dibaca-baca sendiri secara detailnya. Udah, saya tunggu teman-teman yang lain ya. Yang tadi Mas Mas siapa namanya? Umar, Usman, Umam dan Usman. Kemudian ada siapa ya? Umam Usman. Saya kalau lupa. Ya, itu Siapa? tadi dah. Rifki. Siapa? Umam, Usman, Rifki. Ini yang belum ya. Rifki, Kalau Mas Khalid Rifki, sudah mengirim. Rifki sudah ngirim ke saya, Mas. Nanti tak kirim. Oh ya, siap. Ya, nanti dikirimkan ke saya. Ya. Terus Mas mau nanya, Mm-mm. ini kan sebelumnya memang saya ada beberapa poin yang belum tak isi. Nah, Sebentar, ini Mas. aku Sebentar, sebentar, ya sebentar. ya. Saya tak ambil apa ya? Ambil mikro apa ini? Headset biar lebih jelas. Jelas. Mana ya? Oh, ini. Soalnya suaranya Mas siapa tadi? Adit ya? Kan, itu suaranya Mas Osman tadi. Mas Oh, Osman mau Usman. tanya. Kan belum lengkap gitu. Ada poin yang mau ditanyakan. Oke, benar. Oke, coba Mas cek Ya, cek cek cek. Nah, ya. itu kan saya coba cari-cari di online kan, Pak. Itu ternyata Hmm. ada tesnya juga. Nah, saya coba isi dengan Hmm. eh, isian yang sama yang kemarin. Nah, itu Hmm. apakah sama, Pak? Hasilnya maksudnya dengan punya Bapak itu. Ya, kalau sama-sama DISC, saya kira Mm-mm. itu kurang lebih ya mirip, mirip seperti itu. Gimana hasilnya? Tipe Ini apa? hasilnya boleh saya share screen ya, Pak? Ya, share-share. Sebentar. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Nah, seperti ini, Pak. Itu gimana maksudnya? Itu isiannya sama Nah, persis sama yang kemarin, Pak. Jadi oh saya iya. samain. Hmm. Ya. Oke, berarti tipenya dominan ya. Mana sih? Dominan. Ini apa namanya? Cocoknya kayak jadi pemimpin gitu ya. Scroll terus Mas ke bawah Mas. Mm-mm. Ini ditampilkan grafiknya enggak ya? Grafiknya ini, Pak, Oh iya yang iya di iya. sini. Heeh, heeh, heeh. Berarti ini apa nih? Masuk grafik. Ini. Oke. Ini yang ditampilkan. Kemudian yang ini saya agak kurang jelas ini. Ini yang
Oke, iya, 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 iya. Ya, dominannya adalah D dan C. Ya, betul nggak sih? D dan D, C. Nah, Mas ya. C. Ya. C. Ya, toh. Ya, coba scroll ke bawah. Terus fokusnya pada yang asli, yang tersembunyi ya. Nah, Oke. itu di situ. Ini yang di antara tiga grafik yang lebih biasanya lebih tepat di sini karena ini bawaannya seperti itu gitu. Bawaan kayak istilah kayak cara Jawanya kawan bayi gitu ya. Nah, coba deskripsi kepribadian. Nah, oke ya. Ya, kalau tipe orang ini biasanya tuh eh, tepat ketika kayak jadi pemimpin ya. Oh, materi saya mau habis. Nah, saya tak ngetes. Aduh, ngetes. Oke. Oke, jadi Mas siapa tadi? Umam ya? Usman, Usman. Pak. Saya Usman. Ya. Usman. Ya, Ya, Usman. Pak. Yang lain nggak ada yang nyoba ngecek online? Ya, ini kepribadiannya berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya tadi ya. Kalau yang Oke. sebelumnya tadi kan kebanyakan adalah compliance, Steadiness. steadiness. Mm-mm. Nah, ini tipenya adalah dominan. Nah, dia orang yang cocok nih jadi seorang pemimpin dan biasanya sulit untuk disuruh-suruh ya. Karena dia tipenya yang nyuruh gitu loh. Dia yang memimpin harus gitu loh. Nah, oke teman-teman. Ini suara saya jelas nggak? Jelas, Mas. Oke, jelas ya, saya pakai ini ya. Jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, silakan ya. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya jadikan PR atau dibantu teman-teman yang lain. Silakan, Mas, teman-teman ya. Ngobrol. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ida. eh Hubungan antara tes DISC terus tes apa lagi tadi kemarin MBTI Mm-mm. terus yang kemarin dibahas lagi apa ya yang jari itu apa Steven itu apa Steven. Steven ya ya. ya Oke. soalnya kan kalau eh, yang kalau kemarin tuh saya coba yang Mm-mm. MBTI MBTI. emang emang eh, thinkingnya 60%, feelingnya empat puluh Mm-mm. persen. Ya hampir sama kayak di Mm-mm. ISC ya. Nah, tapi yang Steven tuh beda. Steven kan Ah, harusnya kalau sesuai kalau kalau harus kalau Steven kan harusnya kalau sesuai di ISC sama MBTI yang dia logis banget, yang teknik, yang maksudnya yang logika hmm. banget itu harusnya kan Stevennya kan yang tipe yang thinking atau Mm-mm. apa itu Nah, Mbak Aida tipenya apa? Untuk Steven. insting Insting. Oke. insting Tes MBTI, tes DISC itu bisa berubah.
mungkin sekian tahun kemudian itu bisa berubah. Tapi kalau tes TV tidak bisa, ya. Saya bukan bisa tidak berani mengatakan nggak bisa ya, tapi kemungkinannya sangat sulit berubah, gitu, Mbak. Karena kalau Stephen itu dia secara genetik, sedangkan MBTI kemudian DISC itu sesuai dengan kondisi saat itu, maka bisa berubah. Saat ini Mbak Ede mengisi DISC hasilnya ini, 10 tahun kemudian bisa jadi berubah berbeda. Nah, maka di sini yang lebih, ya mohon maaf, ketika saya ditanya lebih akurat mana antara tes-tes ini, saya mengatakannya adalah Stephen. Betul. Karena dia secara genetik sulit kemungkinannya untuk berubah. Karena kalau DISC itu sesuai dengan kondisi kita saat ini, terpengaruh dengan lingkungan kita, itu akan terpengaruh. Nah, itu loh. Ya, jadi teman-teman ketika pengen yang lebih akurat, maka tesnya adalah tes Stephen, tes DNA talent. Tahu yang DNA talent? Nah, itu melalui DNA. Nah, itu juga bagus itu. Hanya saja tes-tes yang ini biayanya lebih mahal. Stephen aja berapa Mbak Edel? Eh, dulu tuh kerjasama sama komunitas yang saya ikutin, jadi setengah harga. Oh gitu ya. Setengah harga tuh berapa? 250. 200 Kalau sekarang udah 250. 500 ke atas. Oh iya benar. Sekarang udah 600 650 gitulah Ya. sekarang. Ya, ya itulah kalau di NL Talent lebih mahal lagi ya, jutaan ya malah ya. Ini ada yang bertanya nih, jika belum ikut tesnya bisa diisi di mana ya? Oh ya. Eh, ada yang masih punya file aslinya, Mas Kholik mungkin Ya nanti tak kosongin yang, kopi aku. oh ya bisa ya. Nah, Bisa. nanti dikirimkan ya. Ya, Nanti kirimkan aja ke Mbak Liska Juliana ya. ya, betul, betul. Itu jawaban saya Mbak Aida tentang tadi tesnya. Hubungannya apa ya? Sebenarnya itu sama-sama tes kepribadian, hanya berbeda metode aja gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen lebih tepatnya, itu memang saya sarankan itu Stephen atau mungkin yang DNA Talent. Nah, itu lebih menurut saya ya itu ya. Nah, karena ini kalau pakai DISC, FBTI ini kan menyesuaikan kondisi kita saat ini, gitu. Maka besok bisa berubah gitu loh. Ketika kepribadian kita sudah terpengaruh dengan lingkungan kita. Nah, bawaan kita itu yang sulit berubah. Maka ketika kita tesnya menggunakan sidik jari, nah itu kemungkinan berubahnya ya juga kecil juga, gitu ya. Monggo silakan ada yang disampaikan lagi teman-teman yang lain. Hmm. Ada? Mas mau tanya Mas. Tadi kan Mm-mm. sudah dijelaskan tentang yang dominan, yang Stevenus sudah, ya yang influence itu loh, yang kayak gimana? Yang apa Mas? Kurang jelas? Influence. Oh, influence. Influence itu orang tipenya itu suka untuk tampil di depan, suka untuk ini berbicara, komunikatif orangnya. Nah, ini tipe-tipe orang yang influence. Ini saya ini aja, saya share aja ya. Ntar tak sharekan. Mana ini? Ya, masing-masing kepribadian di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Influence. Nah, ya, orang yang
bisa mempengaruhi ya. Cepat membuat keputusan, Mas. Ini tipe saya ya. Ya. Tapi karena saking cepatnya mengambil keputusan, kadang eh, sesekali nabrak-nabrak gitu ya. Ya, ini tipe saya ini. Cepat mengambil keputusan, optimistik ya. Karena saking optimisnya, saking percaya dirinya, pokoknya cepet lah dalam mengambil keputusan itu. Itu. Memotivasi orang lain menuju sasaran, ya dia juga jadi penyemangat, gitu gitu ya. Memiliki rasa humor yang positif, senang bekerja sama dengan tim, mampu mengatasi konflik, ya pandai berbicara, dia uh, menjual ide ya, cara Jawa ini atau labab gitu ya. Oke, nah tapi dia biasanya agak baperan sih, ya dia mengandalkan perasaan juga gitu ya. Kalau kayak apa namanya orang, kalau Steven ya, Steven itu kayak orang di ini apa tuh IST thinking I-nya itu apa ya? Insting. Bukan. Saya lupa malah kayak Steven itu. Itu lah ya. Intuiting ya. Nih. Terus memiliki tingkat ketegasan yang tinggi dan tingkat keterbukaan yang tinggi. Tingkat keterbukaan tinggi membuat Anda memiliki kepribadian influence, menjadi lebih sosial, bersahabat, menerima pendapat orang lain, dan suka berkelompok. Sedangkan ketegasan yang tinggi membuat Anda menjadi antusias dalam melaksanakan tugas-tugas. Namun, dalam kenyataan yang lebih mementingkan hubungan positif dengan orang lain dibandingkan menyelesaikan tugas-tugas. Jadi mohon maaf orang tipe-tipe C ini kalau kurang terlatih ya, itu kadang pekerjaannya kadang keteteran ya, nggak nggak selesai secara rapi gitu loh maksudnya. Terus yang penting selesai gitu. Ya, itu orang tipe I. Maka orang tipe-tipe itu harus benar-benar berlatih untuk disiplin ya, untuk eh, hati-hati yaitu. Ini saya mulai belajar itu. Jadi orang tipe tipe kayak gini tuh karena saking percaya sama orang lain kadang mudah ditipu orang gitu ya. Nah, maka saya mulai belajar dari situ. Saya beberapa kali kok ditipu orang ya gitu kan. Nah, maka terus saya mulai hati-hati. Jadi sekarang ketika mau mengambil keputusan, saya mulai mikir. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman ya. Nah, ini nih eh, perbaikan, peningkatan, pengembangan yang dapat dilakukan ya, yaitu berorientasi pada tugas. Kemudian memperhitungkan resiko. Nah, ini yang dulu-dulu saya nggak mempertimbangkan ketika mengambil keputusan, hal-hal yang menjadi resiko itu nggak terlalu saya pikirkan gitu. Wes pokoknya yang penting maju dulu gitu kan. Gimana caranya itu nanti pikir nanti gitu loh. Nah, jadi ketika kita perang gitu kan, maju dulu perang, terus mikir strateginya nanti ketika sudah di medan pertempuran ya, telat itu. Gitu. Mempelajari fakta-fakta, berhati-hati sebelum memutuskan. Nah, ini. Ya, ini yang mulai saya sedikit-sedikit perbaiki itu. Itu, Mas Khalid, tipe I adalah tipe yang orang yang biasanya ceria gitu kalau di dalam suatu satu tempat. Tapi kalau di Steven itu orang yang tipe yang kayak gini itu terbagi dua juga ya. Ada extrovert, introvert. Nah, ada orang yang intuiting, intuiting nanti dibagi intuiting yang ekstrovert apa kayak ya. Nah, ada juga ini nanti. Jadi lebih lebih detail itu. Kalau ekstrovert itu berarti dia lebih mudah terpengaruh orang lain ketika dia mengambil keputusan dan lain-lain itu mudah dipengaruhi orang lain. Tapi kalau yang introvert dia agak sulit. Dia sedikit mikir nih kalau introvertnya. Nah, gitu. Oke.
Ada yang ditanyakan teman-teman? Nanti ketika melihat melihat grafiknya, lihat yang ketiga dan ada dua yang tertinggi ya. Contohnya ini ya, S dan C. S, C. Berarti tipenya dia ini. Maka nanti langsung buka di eh, kolom yang ini, C, berikutnya S. Yang lain, udahlah nggak usah dibuka. Itu. Yang penting untuk kalian adalah yang itu. Itu yang hal-hal kekurangannya mungkin bisa diperbaiki. Di sana nanti ada saran untuk perbaikan peningkatan. Ya, maka kadang ada yang beberapa tadi kan, oh saya nggak sesuai dengan saya aslinya, saya seperti ini, tapi kok di sana seperti itu. Ya inilah kekurangannya. Kekurangan dari tes ini ya itu. Ya, setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau ini kita langsung bisa tahu, langsung ngerti hasilnya. Tapi kalau tes Stephen menunggu beberapa saat. Ya, itu bedanya. Tapi kalau ini kita setelah mengisi itu bisa langsung tahu sebenarnya. Cuman karena kemarin filenya nggak bukan ini yang saya kasihkan ke teman-teman. Saya salah ngopi kemarin. Rencana saya mau kasihkan ini tapi malah ya tuh. Ini ada yang mau sampaikan lagi teman-teman? Ini yang di sini tiap melanjutkan ini ya apa namanya coaching sama Pak Komar. Nah, apa masih Iya, Ustaz. Tinggal Mas itu Usman yang ya? belum ngasih jawaban itu loh. Mas, Apanya? Mas Usman belum ngasih Ah, Mas jawaban. Usman. Oh iya, Ya, tinggal Mas. menyesal aja, Mas. Nanti. Ya, gini ya. Saya kan kemarin ngomong ya, saya tuh ada hal yang saya irikan dengan kalian, Mary itu ya. Di usia saya dulu, seusia kalian tuh nggak dapat fasilitas seperti ini. Serius. Ini adalah fasilitas yang di luar sana itu mahal, beneran. Saya belum dulu tuh di usia kalian tuh nggak dapat komunitas seperti kalian, terus nggak dapat fasilitas seperti kalian, dapat ada coaching seperti ini. Nah, coaching itu bener di luar sana tuh mahal banget, serius teman-teman ya. Tuh, coaching. Karena ini eh, bukan hanya tentang sukses kita dalam pekerjaan kita saat itu, gitu loh. Karena dalam kehidupan kita secara menyeluruh, tuh. Jadi ini kesempatan banget. Ya. Apalagi teman-teman di sini kan fasilitasi udah gratis gitu kan. Kalau tempat ya paling untuk bayar tempatnya kan gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga kalau kalian mau menerima ini, saya yakin potensi kalian itu akan lebih mudah terupgrade gitu. Makanya saya sarankan teman-teman ikut ya coaching ini karena nggak nggak banyak orang di luar sana mendapatkan kesempatan seperti kalian. Itu dimanfaatkan aja. Mumpung masih muda, jadi nggak banyak apa ya kejeglong-jeglong gitu ya. Nggak banyak nabrak-nabrak seperti yang saya lakukan dulu gitu loh. Kalau kita di coaching itu lebih terarah gitu. Oh, kamu harus maju. Istilahnya kita punya pelatih itu kan gitu ya. Kita atlet, kita punya pelatih, kita punya coach. Itu diarahkan. Kamu begini, begini, begini gitu. Itu lebih lebih apa ya? Lebih bisa maksimal nanti potensi yang kita miliki ya. Daripada saya dulu harus mencoba ini. Oh, ternyata di sini nabrak. Coba jalan yang ini, ternyata ada ceglongannya. Ke sana ternyata ada jurang dan sebagainya. Maka saya dididik oleh pengalaman akhirnya gitu loh.
Maka ada yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu kan. Karena langsung membenturkan dengan keadaan gitu. Gitu teman-teman. Jadi bersyukur banget teman-teman ada fasilitas ini yang jarang banget pada saat ini anak-anak di usia kalian ya, di usia remaja, ini udah nggak anak-anak lagi ya. Ini ada yang udah usia 20 sampai 30 tahun ya. Jadi memang saatnya lah ya. Tuh, gitu. Siap ya untuk melanjutkan? Siap. Sama. Ya, ya, insya Allah dulu ya. Maka segera ambil keputusan, sampaikan ke siapa yang mengunggulkan keputusan ya, Mas Khalid atau siapa. Nanti biar disampaikan ke Pak Komar. Pak, ini siap semuanya. Maka bulan depan insya Allah kita ketemu lagi untuk coaching. Dan memang coaching itu butuh kesabaran ya. Karena apalagi orang tipe-tipe yang sulit diarahkan ya. Tipe-tipe orang dominan. Ya mohon maaf tadi misalkan ada yang dominan ya. Itu memang egonya perlu sedikit diselehke gitu ya. Ditekan dulu gitu. Perlu bersabar ya. Karena kita harus mendengarkan saran dari coach kita. Nah, insya Allah bisa lah ya. Apalagi kalian masih muda, coachnya usianya di atas kalian, sudah berpengalaman, nah itu pengaruh juga. Tuh, teman-teman. Oke, dicukupkan. Nah, ini setengah 10 nih, pas nih. Ada yang mau tanya Nah, lagi? oke, kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Tapi kalau kalian memang sudah cukup, silakan ditutup dari MC-nya. Gimana? Nah, mau tanya lagi satu lagi ya, Jan. Oke, Malah saya yang tanya terus. boleh. Menurutku, kan aku pernah ikut yang steadiness. Ya, steadiness tuh mungkin kebalikannya adalah dominan. Nah, tipe bagaimana cara menghadapi tipe dominan? Itu aja. Oke, ya. Bentar, ini saya perlihatkan aja langsung. Dominan. Nah, ketika kita, tak share. Berbeda tipe, itu bukan berarti tidak bisa kerjasama. Justru orang dominan membutuhkan orang steadiness. Jadi tipe kebalikan itu ibaratnya itu sebenarnya apa ya? Pasang, malah bisa dipasangkan. Sepertinya karakternya, wah orang karakternya berbeda nih, kebalikannya. Enggak, tipe saya kalau orang apa namanya itu kalau di tes Stephen itu istilahnya intuiting, ya intuiting. I-nya satunya apa lagi ya, Mbak? Mbak siapa tadi yang Mbak Ida? Saya lupa ini. Intuiting, insting. Insting, ya ini intuiting. Terus kemudian ada orang sensing, ya. Ya ini sepertinya berbeda gitu loh. Tapi justru orang sensing itu bisa mudah ditaklukkan oleh orang intuiting. Jadi orang intuiting itu penakluk sensing ya. Nah, jadi kalau misalkan punya pasangan orang intuiting, satunya sensing, nah itu jadinya klop gitu nanti. Karena itu saling saling melengkapi nanti ya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa tahu bagaimana bagaimana celahnya, nah, akhirnya malah kayak nggak ketemu gitu. Nah, sama seperti tadi ya dominan dengan yang steadiness. Wah orang kok kayak gitu detail-detail banget gitu kan. Nah, yang satunya tuh pengennya cepat lari, orang-orang dominan tuh pengennya lari, tapi orang steadiness agak slow. Nanti bos hati-hati pelan-pelan nih. Ini jangan-jangan di depan nanti ada ceglongan, ada dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimanakah kita ketika kita adalah tipe orang yang tadi steadiness menghadapi dominan? Nah, ini saya share. Nggak pakai punyanya Mbak. Nah, ini orang tipe dominan. Maka berikan dia itu kewenangan. Kayak kayak itu agak sering diunggulkan gitu loh. Kalau kita pengen mengambil hati orang dominan ya, ini.
Jadi cara mengambil hati orang dominan adalah dia itu kita kita lebihkan. Kalau menurut kamu gimana? Nah, kita tanya apa yang menjadi ide mereka gitu kan. Iya kan dulu itu. Nah, dia itu sukanya memang memimpin gitu. Kemudian berikan ia kesempatan ya. Berikan ia kesempatan, lebih banyak berikan kesempatan. Kemudian ketika kita ditanya, segera menjawab ya. Tipe orang dominan itu pengennya ketika dia bertanya sesuatu, itu pengen segera dapat jawaban. Ya, ini termasuk juga tipe orang penyerang gitu ya. Nah, gitu. Dan dia termasuk orang yang tidak suka dikontrol orang lain. Gitu. Jadi jangan mengontrol, jangan mendikte orang-orang tipe dominan. Berikan ia pilihan sehingga menurut kamu gimana antara ini dan ini tuh nah, berikan dua pilihan yang sama-sama iya, yang sama-sama diri kita setujui, itu yang mana? Berikan kesempatan bagi dia untuk memilih. Misalkan contoh nih, sama-sama mau ngajak makan. Kita sukanya bakso, suka, mie ayam juga suka. Kita mau ngajak orang tipe dominan. Nah, kalau menurut kamu, bakso sama mie ayam tuh enak mana? Ya kan? Nah, kayak gitu. Berikan dia kesempatan untuk memilih. Kemudian jangan sampai kita diberi, kita makan mie ayam ya. Nah, apalagi kalau dia nggak suka kan gitu loh. Jadi berikan dia kesempatan, berikan apa namanya ke kayak kayak tuh seolah-olah kamu dulu gitu loh. Menurut kamu gimana? Dan jangan mendikte dia. Berikan dia kebebasan. Itu kira-kira Mas Khalid kalau kita menghadapi orang tipe-tipe dominan, sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Oke. Di chat, kolom chat itu. Tak sebutkan apa itu. Oh iya, di kolom chat ada apa ini? Oke. Be- Satu pertanyaan terinspirasi dari saya. Bedanya bukan menghadapi apa, tapi Bukan ingin menghadapi menjadi tapi misal tipe C, ingin menjadi tipe I. Apakah mungkin? tipe T ke I. Influence. Oh, yes. Nah, mungkin kalau di tes ini itu mungkin banget ya karena kita bisa memunculkan kita itu berarti kita bisa pakai topeng ya. Ini kan tapi kalau tipe bawaan memang tidak apa ya tidak mudah untuk dirubah. Tapi apakah mungkin karakter itu dirubah? Ya, mungkin dengan kebiasaan. Dia orang tipe komplain, tapi pengennya itu bisa mudah untuk mempengaruhi orang lain. Ya tinggal sering-sering aja latihan. Karena itu skill ya. Skill eh, dia komunikatif itu kan skill. Maka dilatih aja. Bedanya antara orang yang memiliki potensi bawaan dengan yang tidak, itu bedanya adalah kemudahannya aja. Orang yang sudah tipenya memang dia komunikatif, bawaan istilahnya potensi bawaannya seperti itu, maka ketika dia mempelajari tentang ilmu komunikasi itu akan lebih lebih mudah dibandingkan orang yang tipenya dia itu cenderungnya pendiam, sulit untuk memulai pembicaraan, tapi dia pengen jadi orang yang komunikatif. Dia harus berjuang, ya. Bakat bisa dikalahkan dengan konsisten. Ini perlu dicatat nih. Bakat bisa dikalahkan dengan konsisten. Orang dia bakat komunikasi, tapi nggak dilatih. Akhirnya dia ngomong, sak ngomong-ngomongnya, suka ngomong aja. Tapi ngomongnya itu nggak berbobot, nggak bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang yang tipenya itu bukan tipe-tipe komunikatif, tapi dia belajar dengan sungguh-sungguh, ia konsisten. Maka dia bisa mengalahkan orang yang
dia memiliki eh, potensi dasar memang komunikatif. Jadi eh, bakat itu bisa dikalahkan dengan ini konsisten untuk memperjuangkan eh, kita ingin menjadi seperti itu. Itu ya. Itu jawaban saya Mbak Ida. Eh, Semoga bisa mewakili ya jawaban yang diharapkan. Nah, ini nanti kalau misalkan tesnya Steven, saya kurang tahu. Ya, karena saya belum belum begitu mendalami ya. Apakah nanti orang tipe tipe thinking bisa jadi intuiting gitu. Saya nggak tahu karena apakah sidik jari akan berubah ya. Itu saya juga belum tahu. Tuh. Tapi kalau yang ini tipe C menjadi tipe I mungkinnya adalah ditampakkannya yang muncul di permukaan. Tadi yang grafik satu, yang kemungkinan berubah adalah grafik satu, gitu. Karena grafik satu itu yang ditampilkan, yang nampak. Maka itu bisa diubah dengan lebih mudah daripada grafik ketiga. Grafik ketiga itu yang lebih sulit, gitu. Contohnya nih, Pak Komar. Nah, tak kasih contoh untuk Pak Komar. Kalau teman-teman lihat, Pak Komar itu tipenya orang yang ekstrovert atau introvert lah, yang udah ada gambaran ya di antara dua itu. Tipe yang mana? Suka yang berbicara gitu, ataukah dia suka yang pendiam? Menurut Introvert, teman-teman, introvert. Introvert. introvert ya. Iya, masih kelihatan ya aslinya ya. Ya, Masih kelihatan banget Pak Komar. Tapi karena keadaan beliau itu harus tampil di depan banyak orang, harus menjadi seorang trainer, maka beliau berjuang habis-habisan. Ya, belajarnya itu lebih luar biasa. Ini saya bongkar rahasianya ya. Ah, mudah-mudahan bukan menjadi membicarakan aib karena ini beliau juga sampaikan dalam dalam seminar, dalam training juga disampaikan bahwasanya tingkat groginya Pak Komar di depan umum itu cukup tinggi juga, cukup aktif ya. Padahal beliau seorang trainer. Karena memang aslinya seperti itu. Maka beliau butuh perjuangan, butuh konsisten tadi untuk bisa seperti itu gitu. Untuk ya benar-benar berjuang. Dan akhirnya sekarang kita lihat ketika Pak Komar itu tampil di depan umum bisa menginspirasi. Ya, kayak wow banget gitu kalau kita melihat. Oke, silakan Mbak Fatimah. Itu Mbak Aida, jawaban saya. Monggo, mau ditutup atau dibuka pertanyaan, monggo Mas Khalid. kayaknya Saya kembalikan. sudah cukup ini. Sudah ya, kalau sudah Cukup, cukup, saya sudah cukup salam, ya. saya tutup Ada dulu ya. kata-kata terakhir, Mas. Kata-kata terakhir kayak, Dari ini kesimpulannya. ya, gini aja lah. Pesan untuk teman-teman, hasil DISC ini jangan digunakan patokan 100%. Saya ingatkan lagi, kesimpulannya di situ. Karena satu, hasil DISC dipengaruhi dengan kondisi kita saat ini. Maka ini hanya saran saja. Ya, ini saran. Oh, saya nggak cocok kerja di air gitu kan, nggak cocok hidup di air gitu kan. Iya, silakan gitu. Yang dengan hasil DISC, dengan hasil MBTI, AST, FIN, ini kita mengetahui, oh ternyata melalui tes yang berdasarkan penelitian ini, saya tipenya orang yang seperti ini. Maka ketika saya memaksimalkan potensi saya seperti ini, insya Allah akan lebih mudah. Jadi ibaratnya mengajari monyet untuk manjat. Itu akan lebih mudah daripada ngajarin ayam untuk memanjat ya. Meskipun ayam bisa meloncat gitu loh. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya 100% ini sebuah kebenaran seperti itu. Ini hanyalah saran yang bisa menjadikan kita itu untuk termotivasi memaksimalkan potensi kita. Itu ya. Terima kasih. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di dunia nyata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Langsung, ntar, Terima langsung saya kasih. tutup saja dengan bacaan hamdalah. Ya, Alhamdulillahirabbil ya, alamin. Terima alhamdulillah ya kasih. rabbil Mohon alamin. maaf jika ada kesalahan dari saya, kesalahan kata-kata, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.